tunggu orang ini ya, makanya langsung saya mulai. Nah, bagi yang tidak di jalan, tolong diaktifkan ya videonya, dan kita mulai saja ya videonya. Saya share dulu untuk materinya ya. Ini banyak yang tahu ya karena Pak, ya. izin mendengarkan ya Pak. Ya, Saya ya. masih dalam Ya. kerjaan nih. Bagi yang tidak di tempat, di videonya nggak dimatikan aja ya, biar nggak saling mengganggu. Bentar saya ini kan dulu ini ya. Saya share ya. Sekarang kita masuk ke pendahuluan dulu, termasuk nanti itu apa namanya materi perkuliahan yang akan kita bahas dalam satu semester ini ya. Ini materi kuliahnya kita dalam pendahuluan nanti, kemudian sedikit mengenai sejarah digital itu dimulai, kemudian kita masuk ke bilangan, kemudian nanti bab 2-nya adalah sandi binar. Bilangan itu mungkin 2 kali pertemuan nanti ya dengan pendahuluan. Sandi binar itu bisa 1 kali pertemuan, ini gelombang lika yang agak lama nanti ya. Kemudian masuk rangkaian aritmetika, penyederhanaan, itu gunanya adalah supaya rangkaian lebih sederhana tetapi fungsi sama ya. Tidak boleh fungsinya berbeda. Bukan penyederhanaan namanya perubahan. Kalau penyederhanaan itu adalah dengan input yang sama, hasilnya sama, tetapi rangkaiannya jauh lebih sederhana. Artinya apa? Komponennya lebih sedikit, itu biaya lebih murah ya. Dan baru ke flip-flop nanti multiplikator, kemudian aplikasi dari flip-flop itu counter dan register. Sudah tercapai kalau online ini agak waktu kita tidak bisa terlalu ini ya. Nah, langsung kita masuk bukunya ya. Yang penting yang digital ya. Digital elektronik, prinsipal itu, kemudian Ronald Toci, Thomas Elfire ya, itu banyak tidak apa namanya bisa dipakai yang mana saja. Paling-paling dia kadang ada urutan batnya saja yang berbeda, tapi isinya hampir sama. Terkadang ada yang lebih sederhana penulisannya, itu aja deh ya. Boleh pakai yang mana saja. Kalau yang punya bahasa Indonesia silakan. Ada ya. Ini sama penilaian dengan yang sebelum-sebelumnya. Ada 4 komponen, kehadiran, otomatis nanti itu ya. Ada tugas, ini yang lebih dari 1, nanti tugasnya yang akan membantu nilai-nilai kalau jika UTS UAS-nya kurang ya. UTS dan UAS terjadwal masing-masing 2 minggu ya waktunya. Nah, sekarang kita masuk ke pendahuluan dulu. Di dasar matematika kita belajar analog gitu ya, analog. Nah, salah satu dari bahan semikonduktor itu yang namanya MOSFET itu dibuat untuk komponen digital. Bipolar juga ya, tapi di TTL. Nanti yang kita pakai itu nanti TTL. Benarnya ini
prinsipnya ya sudah lama diindikan orang ya. Waktu orang mulai belajar itu sudah menggunakan digital sebenarnya, cuman namanya belum sebut digital. Nah, digital itu adalah untuk menghitung ya. Biasanya dulu itu adalah awal-awalnya orang-orang biasanya itu orang-orang apa namanya agamawan ya. Dulu itu yang bisa baca tuh orang-orang yang pemimpin-pemimpin agama ya, karena dia bisa baca ayat suci, nah itu dia bisa baca berhitung. Orang umum itu tidak. Nah, kemudian awalnya adalah seperti nanti dengan kelompok lidi, yang umpama 10 digulung 1, nanti 10 dalam 10 itu digulung lagi jadi apa, itu nanti ya. Kemudian kita juga dengan tulisan awalnya, tulisan itu simbol awal-awalnya ya. Baru nanti dia menjadi abjad seperti yang kita bicara. Nah, masih ada simbol sekarang, seperti huruf Cina, kanji terutama ya. Huruf kanji juga di Jepang. Kalau hiragana katakana Jepang itu udah ada abjad ya, karena dia kumpulan berulang-ulang lagi. Nah, angka juga awalnya seperti itu, seperti Yunani ya, huruf angka Romawi. Nah, angka Romawi itu kan nggak ada batasnya gitu ya. Salah 1, 2, 3 ya, kemudian masuk 4-nya beda. Angka 5 dikurang 1 gitu ya kan. 5, 6, 7, 8, kemudian 9 lagi. 10, nah, kemudian 10, 20, 30, 40 lain lagi. 50, jadi nggak ada habisnya. Nah, nanti baru muncul angka Arab. Angka Arab hanya 0 sampai 9. Awalnya belum ada 0 ya, 1 sampai 9 dulu. Kemudian dia berulang lagi. Kemudian muncul 0, 0 sampai 9. 10-nya apa ya? 1 dengan 0, 11. Jadi dia seperti abjad juga. A sampai Z. Ini dia 0 sampai 9. Kemudian sisanya besarnya adalah nanti kombinasi dari 0 sampai 9. Gitu juga abjad A sampai Z. Ya. Tapi sampai sekarang masih ada yang simbol seperti ya kanji tadi ya. Kanji dari Cina atau kanji Jepang itu dia adalah simbol. Setiap itunya berbeda. Tapi mereka di Jepang terutama dia sudah ada abjadnya nama hiragana katakana ya. Yang itunya terbatas. Jadi kalau ini berulang seperti huruf kita. Umpamanya saya ini nama, berarti dia N, A, M, A lagi gitu ya. Pokoknya nggak keluar dari abjad yang dari A sampai Z gitu ya. Angka juga awalnya seperti itu. Nah, gunanya untuk apa namanya bilangan tadi adalah untuk ya menghitung. Ya. Awalnya adalah abacus persempoa itu yang sampai sekarang masih dipakai ya. Ini mirip batang nipar ya untuk menghitung pertama. Kemudian setelah ini udah belakangan ini ya dapat kalkulator Pascal. Ini akhirnya nanti Pascal ini untuk mengenang ini dia ya ada satu program komputer yang dinamakan Pascal. Jadi awalnya adalah orang matematikawan. Rata-rata dari matematikawan semua itu. Yang biasanya matematikawan itu adalah orang-orang pemimpin agama karena mereka lah yang menghitung segala macam kebutuhan. Untuk umpamanya kalau di Eropa itu kebutuhan untuk penyimpanan makanan karena mereka musimnya hanya separuh bisa ditanam itu ya tanaman itu, separuhnya lagi musim dalam setahun, sisanya adalah musim namanya musim dingin ya nggak bisa nanam apa-apa, sangat jarang yang bisa tumbuh gitu ya. Jadi mereka menghitung selama musim panas itu mereka menabung makanan. Nah, tentu perlu dihitung jumlah orangnya berapa, kebutuhannya berapa selama tengah tahun. Nah, kalau kita di era peristiwa itu enggak, makanya enggak ada, kita ketinggalan di situ karena kita enggak perlu dalam musim hujan masih banyak yang tumbuh gitu kan tanaman tertentu. Kemarau juga ada yang tumbuh. Nah, kalau di musim di era subtropis itu tidak, maka perlu mereka menghitung. Kalau enggak mereka mati. Ya. Nah, ini dia awal-awal penemuan digital gitu ya. Joseph Marie Jacques orang Prancis 1801. Sebelumnya sudah ada, cuman dia berupa kata-kata, ya, seperti contohnya benar atau salah, kan? Kiri atau kanan itu kan digital hanya 2 ya. Tapi kalau kiri kanan atas bawah itu nggak lagi ya, digital lagi hanya 2 pilihan. Nah, awalnya dia untuk keperluan industri, gitu, untuk alat tenun. Yang kalau alat tenun itu kalau manusia tanpa peralatan itu dia walaupun polanya itu sama gitu ya diinginkan, kalau orangnya sama pun membuat itu belum tentu hasilnya akan sama karena tergantung dari moodnya dia kan. Kalau capek dia beda lagi, apalagi orang yang berbeda. Nah, dibuatlah dan lama gitu ya, dibuatlah tenun otomatis
dengan kartu berlubang Panskat ya. Nanti ini juga akan digunakan untuk awal komputer untuk memorinya ya, Panskat kartu berlubang. Setiap kartu memiliki ini sendiri, sehingga dia dikumpulkan lah ya itunya. Jadi seperti ini tenunnya, ini diseragam nanti dan lebih cepat ya, karena diberikan pola awal-awalnya penggunaan. Nah, di sini sebentar ya ada. Sebentar ya. Jadi dia untuk pola yang berbeda, dia menggunakan kartu yang berbeda. Ya. Jadi dia menghasilkan segala jenis gambar dengan mudah dan cepat gitu ya. Dan sangat seragam. Berbeda dengan kalau secara manual gitu ya. Kemudian ini juga ahli matematikawan dari Inggris 1833 ya. Lahirnya 1791 sampai 1877. Penemuannya itu 1833, dia juga menemukan wujud ya komputer pertama, sebuah mesin menggunakan kartu berlubang dari Jacques tadi, dari orang Prancis tadi. Dia untuk perhitungan secara aritmetika, secara otomatis. Nah, jadi komputer-komputer awal itu dia orang harus mengerti pemrograman. Sekarang kan tidak perlu, sudah banyak program jadi gitu ya, tinggal jalankan program. Dan dia tidak bisa ada memorinya, ya sudah untuk mamanya perhitungan berbeda, ulang lagi dari awal. Tapi dengan yang pola yang sama, datanya secara berbeda itu bisa berulang-ulang. Makanya kartu berlubang juga ya, berlubang. Dia dari semacam kertas atau logam yang sama ukurannya, tapi lubang-lubangnya berbeda-beda. Di komputer pertama. Jadi berdasarkan suatu sandi atau kode gitu tadi ya, ini disusunlah kelompok kartu tadi, satu bilang instruksinya, urutan-urutannya itu. Kayak kita, ini bahasanya bahasa kayak assembler sekarang ya. Dimasukin ke perhitungan, itu dia. Kemudian Jasbul nanti juga sampai sekarang dia akan kepakai itu ya di digital. 1804 adalah matematika dan filsuf dari Inggris. Tahun 1804 akan menemukan cara berpikir ya, tapi dia belum sampai ke alat. Nanti orang lain yang melanjutkan formula atau persamaan yang dihasilkan dari rumus yang dihasilkan dia. Jadi lama, abad ke awal abad 20 nanti 19 ya, setelah baru dia digunakan. Dia menemukan satu cara baru untuk berpikir, yaitu secara baru untuk mengganti kata-kata dalam mencapai kesimpulan logika. Itu bilangan desimal sudah ada ya, tapi itu logika belum. Tapi kata-kata sudah ada, mulai dari Aristoteles sudah ada. Baik, buruk, tinggi, rendah, ya seperti itu ya. Nah, ini diubah dia ke dalam matematika angka ya. Jadi dia Jasper tadi melihat adanya suatu pola dalam cara pikirnya yang memungkinkan untuk menjadikan logika simbolis. Metode penalaran berdasarkan pada manipulasi huruf-huruf dan lambang-lambang. Kalau tadi kan kok berlubang tadi kan masih huruf ya, lambang ya. Lambang kan dalam satu simbol kan. Namanya hal ya, manipulasi simbolis tadi menyerupai aljabar biasa. Aljabar yang kita kenal desimal ya. Tetapi karena pilihannya dua, nanti ada aljabar desimal itu yang tidak sama dengan aljabar boolean. Disebut aljabar boolean karena dia just ball yang menemukannya aljabar boolean. Dan pilihannya hanya dua. Kalau desimal kan 0 sampai 9 ya, ada 10, ada 9, ada 9. 10 kemungkinannya dengan 0 ya. Tersebut bilangan dasar 10. Nah, nanti peralatan-peralatan digital itu menggunakan logika boolean ini. Pilihannya ada dua, kemungkinannya ada dua. Sehingga nanti ada persamaan-persamaan yang rumus aljabar biasa, aljabar desimal ya. Aljabar itu dikembangkan oleh aljabar itu orang Arab ya. Jasper itu membuat perbedaannya karena untuk digital. Karena pilihannya hanya dua. Nah, sedangkan analog itu seperti digital, pilihannya banyak. Jadi nanti kalau aljabar, kalau desimal tidak bisa kita balik.
Sedangkan kalau boolean bisa dibalik karena pilihannya ada dua. Benar atau salah. Ya, kalau balik dari salah ya pasti benar. Tapi kalau 0 atau 1 nanti, balik dari 0 atau 1 atau balikan 1 0. Kita jabar balikan 0 apa? Balikan 9 apa? Ya, nggak bisa karena dia terlalu banyak. Ya. Nah ini dia keunggulannya nanti. Tapi dia juga punya kelemahan nanti, pasti ada kelemahannya ya. Kalau umpamanya peralatan yang analog itu di dapat pasti ada yang hilang. Hilangnya tidak mengganggu informasi kalau sekarang. Kalau secara detail dilihat pasti ada yang hilang. Karena dia hanya 2 pilihan. Sedangkan aljabar 10 pilihan pasti ada yang hilang. Biasanya untuk umpamanya video analog gitu kan, kalau kita rekam kan analog. Kita kan jadi digital. Tetapi indera kita, panca indera manusia tidak bisa membedakan hasil dari analog ke digital setelah dikonversi. Karena kalau diteliti, sudah ada dulu kakak kelas lain yang meneliti itu. Pasti ada ininya ya, yang hilang. Tapi panca indera kita tidak bisa. Sehingga dia dianggap sama aja ya. Digital lebih ini kan, karena lebih mudah digital nanti. Walaupun lebih besar nanti ya. Nah, awalnya, Jasper tadi hanya untuk memecahkan masalah-masalah kita. Benar di awal yang aljabar ini mempunyai peranan sangat penting di dalam perancangan komputer digital. Nanti dia bisa mengirit banyak komponen. Nah, secara kebetulan kaidah dan logika simbolis berlaku pada rangkaian elektronik, komputer maupun sistem digital lainnya. Kita lihat. Nah, ini pengantar. Nah, tadi sudah sedikit kita bahas apa namanya masalah digital. Nah, ini dia digital itu pasti kita, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak berhubungan dalam masalah analog. Nah, makanya nanti ada konversinya, gimana supaya yang analog kita tadi bisa dikonversi ke digitalnya. Nanti masuk ke bilangan kita ya, bilangan. Nah, jadi di bagian ini kita akan membahas masalah bilangan karena perbedaan antara digital dan analog. Nah, bilangannya juga berbeda. Kalau digital hanya 2 kemungkinan, sedangkan yang analog kita bisa dia 10 kemungkinan desimal ya. Kehidupan kita sehari banyak menggunakan desimal. Sedangkan peralatan-peralatan digital umumnya komputer itu menggunakan digital. Sehingga nanti ada perbedaan. Nah, untuk itu nanti ada konversi. Di sini kita akan mengkonversi atau mengubah bilangan yang biasa kita gunakan desimal ke bilangan oktal binar, itu yang dipakai. Ini oktal adalah pengelompokannya nanti ya, supaya nggak terlalu panjang. Kalau binar itu data besar nanti dia akan terlalu panjang. Karena jenisnya hanya 2, nanti kesalahannya besar ya, karena 0 dan 1 saja. Maka dikumpulkan dia lebih pendek oktal. Sekarang udah jarang yang menggunakan oktal, yang banyak itu heksadesimal. Jadi kalau binar itu 8 binar itu dikumpulkan oleh 1 heksadesimal. 4 ya heksadesimal ya. 4 binar 1 heksadesimal. Itu lebih irit gitu kan. Sehingga tetapi peralatan komputer tetap dia kenalnya binar. Ini hanya dalam penulisan ya heksa itu ya. Nah, nanti gimana kita mengubahnya? Ini terutama desimal ke binar, binar ke desimal dan sama heksa ya. Oktal sekarang sudah mulai jarang, tapi ada hal tertentu yang menggunakan oktal. Kebanyakan kita ketemunya binar dan heksadesimal. Sedangkan kita terbiasa desimal. Nah, nanti gimana kita pertama mengkonversinya dulu, mengubah dari desimal ke binar dan kebalikannya, kemudian dari desimal ke heksa dan kebalikannya, dari binar ke heksa dan kebalikannya. Nanti untuk tambahan nanti oktal. Oktal itu tidak sebanyak kebutuhan binar dan heksa. Nah, nanti kita juga mengalihkan pembagi menggunakan bilangan binar. Itu sederhana sebenarnya dia karena bilangannya 2. Waktu kalau dia panjang itu, nah kita bongkar nanti. Makanya dibulatkan ke heksa supaya lebih sederhana. Tapi kalau dengan binar kesalahannya lebih kecil tetapi panjang. Makin banyak data, dia makin panjang. Nah, ini angka yang bisa kita kenal. Kalau bilangan, kita di dalam pikiran kita adalah 0 sampai 9 angkanya. Benar, itu kebutuhan yang dilaksanakan manusia, tapi peralatan digital tidak. Jadi waktu ada bilangan membahas bilangan hanya 2 angka, hanya orang-orang keteknikan ya,
terutama yang berhubungan digital ya, masuk orang komputer yang menggunakan. Kalau masyarakat awam tidak, dia hanya 0 sampai 9. Kita bilang 2 angka, 8 angka, sampai 16 angka. Sebentar saya ini sedikit ini ya. Ya, agak muncul. Ini yang berbeda dengan kebiasaan atau keperluan masyarakat umumnya ya. Ini terbatas penggunaannya. Saya ini dulu tebalkan ya. Nah, ini dia yang bilang-bilangan yang jarang di masyarakat umum ya, tetapi di orang-orang yang mempelajari peralatan digital, maka itu akan menjadi terbiasa. Karena peralatan digital itu mengenai angkanya itu, sedangkan kita angkanya lain. Gimana supaya terhubung gitu kan? Supaya terhubung ya, tapi ada konversi. Nanti kita bisa nanti mengkonversi secara manual gitu ya. Nanti ada aplikasi-aplikasi, ada yang berupa kalkulator, ada aplikasi yang menggunakan secara cepat gitu ya. Tapi itu bilangan bulatnya, bilangan pecahannya tetap secara manual. Karena itu jarang digunakan. Jadi kita akan coba mempelajari sistem-sistem yang dikerjakan oleh mesin digital gitu ya. Pertama bilangan desimal, ini sudah tahu kita. Simbol 0 sampai 9. Jadi kalau dia lebih dari 1, berarti dia lebih dari 1 digit, berarti dia derajatnya sudah berbeda. Kalau 0 sampai 9 sama. Semuanya satuan. Yang besarnya yang beda ya. 0, 1 sampai 9 itu derajatnya sama, satuan semua. Tapi kalau 2 digit, digit pertama dan kedua walaupun angkanya sama itu berbeda kualitas. Kuantitasnya berbeda ya. Ini contohnya. Ya. Kalau 1 ya lama. Tapi kalau dia udah berbeda nanti bilangannya bisa menjadi untuk bilang bulat ya, berarti satuan kanan pertama bilangan di kanan ya, mulainya kalau huruf kiri ya. Angka paling kanan pertama adalah yang paling kecil. Makin ke kiri dia makin besar. Nah, ya, bilang bulat. Kalau bilang pecahan, paling kanan dia paling kecil. Sebelum setelah koma ya, setelah koma. Paling kiri 10 koma dia paling besar. Kalau bilang bulat enggak. Ya. Namanya 2005. Ini 0 ada 2 itu berbeda, apalagi ya. 5 dengan 2 derajatnya berbeda. 5 itu satuan, 0 kedua yang kedua 0 pertama adalah puluhan, yang ketiga adalah ratusan gitu ya, yang keempat adalah ribuan. Pokoknya sama-sama 5 nanti. Ini berbeda. 5 pertama, 5 kedua, 5 ketiga, keempat berbeda. Kalau angka sama atau 1 semua juga berbeda. Nah, ini dia kan, dalam bahasa 10 ya. Berarti bilangannya sendiri dikali 10 pangkat 0 paling kanan. Dibilang bulat dulu ya. Ini 0 dikali 10 pangkat 1, 0 dikali 10 pangkat 2, 0 dikali 10 pangkat 3. Berarti yang terbesarnya adalah dikali bilangan dasarnya pangkatnya n kurang 1. Kalau 4, dia n pangkat 3. Karena kenapa? Karena yang pertamanya pangkat 0. Untuk bilangan positif bulat. Bilangan pecahan nanti bilangan besar pertamanya adalah pangkat 1, min 1. Sehingga dia kalau di 4 angka belakang koma ya min 4. Karena 0 sudah dipakai oleh bilangan bulat yang pertama. Yang pecahan contohnya. Yang satunya sudah langsung 10 min 1. Ini 10 min 2, 10 min 3. Kalau ini dia makin besarnya ke kanan, ini juga paling kiri. Ini paling besar, paling ke kanan dia makin kecil. Sama juga kan kalau bulat, paling kanan makin kecil. 1 kali 1/10, 1/10. 2 per 100 gitu kan. 5 per 1000 makin kecil. Oh ini per 10.000 dan seterusnya. Nah, ini mulai pangkat 0 dulu ya. 1, 10, 100, 1000, 10.000. N kurang 1 untuk bilangan bulat dan pecahannya min N. Kalau dia 5 belakangnya berarti 10 pangkat min 5. Kalau ini 7 angka berarti yang terbesarnya adalah 10 pangkat min 6 kurang 1 ya. Karena dimulai dari 0. Ini juga berlaku nanti itu bilang binar, oktal dan cuman ini beda. Binar berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat min 1, 2 min 2. Kalau oktal 8 pangkat 0, 8 pangkat 1 ke heksa 16 pangkat 0, 16 pangkat 1 dan seterusnya. Nah, bilang benar. Bilang benar. Nah, dia hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan hanya 2 sehingga tidak ada lagi bilangan berikutnya. Sehingga nanti
untuk besaran tertentu dia memerlukan banyak digit gabungan dari 0101. Tetapi kalau desimal tadi untuk sampai besaran tertentu di bawah sampai 9 cukup satu saja. Kalau binar tidak, setelah 0 udah langsung berubah satu. Salah satu, nah ada gabungan. Kalau tadi kalau desimal dia gabungannya setelah di atas 9. Ini yang paling sini nih, yang paling ujung namanya nih. Ini 0 sampai 9 masih dia aja. 0, 1, 2 sampai 9 masih. Tapi di atas 9 baru masuk ke digit kedua. Kalau binar tidak. Udah ketiga aja setelah 0 berubah masih satu ya, masih satu digit. Setelah satu udah dia langsung 2 digit. Sama dengan tadi, kalau ini kan nolnya berbeda, derajatnya berbeda. 2 pangkat. Kalau tadi 10 pangkat 0 ya, ini dia 2 pangkat 0. Kali bilangannya. Cuman pengalinya ini hanya 0 dan 1. Kalau desimal tadi 0 sampai 9 ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Itulah besaran desimalnya nanti. Nah, pecahan sama. 1 pangkat 2 min 1, 2 min 2, 2 min 3. Nah, sekarang kita sudah punya 2 buah bilangan, yang satu bilangan desimal, satu bilangan binar. Jadi nilai angka yang sama itu berbeda hasilnya. Contohnya, umpama 83 desimal, binarnya berapa? Nah, kalau binar kan nggak punya angka 3, nggak punya angka 8. Makanya dia dikonversi menjadi angka 0 dan 1, angka 0 dan 1. Nanti ini sekarang kita coba dulu secara manual. Ini caranya banyak ya. Cuman kalau dengan online ini agak terbatas. Kalau di papan tulis mungkin bisa saya tambahkan yang lain. 83. Nah, dia untuk bilangan bulat dulu ya. Dia dibagi 2 bilangan bulat. Ya, tidak bilang pecahan. Kalau pecahan nanti 83 bagi 2, 41,5. Ini tidak. Jadi 83 bagi 2 bilangan bulatnya berapa? 41. Berarti kan 2 kali 41 baru 82. Satunya mana jadi sisa. Nah, itu dia. Kalau dia pas nanti sisanya 0. Selagi dia lebih besar daripada 2 dibagi terus. Sampai dia kecil atau sama dari 2. Nah, ini contohnya ya. 83, ya kan? Bagi 2, 41, sisa 1. 41 bagi 2, 20, sisa 1. 10 bagi 2, 20 bagi 2, 10, sisa 0. 10 bagi 2, dapat 5, sisa 0. 5 bagi 2, dapat 2, sisa 1. 2 masih bisa dibagi kan? 2 dibagi 2, dapat 1, sisa 0. Setelah 1, nggak bisa lagi. 1 lebih kecil daripada 2. Kan? Pertama 83 bagi 2. Sisanya ya. 41 kali 2 baru 82 kan? Artinya ada sisanya 1. Nah, boleh nih 41,5 di bilangan bulat ya. Jadi dibagi dengan bilangan bulat. 83 dibagi dengan bilangan bulat. Hasilnya juga bilangan bulat. 41. Berarti 1 kali 2 baru 82, sisa 1. 41 juga bagi 2 dapat 20. 20 kali 2 baru 40, sisa lagi 1. 20 dibagi 2 dapat 10. Walaupun dia habis, tetap sisanya ditulis. Karena sisanya ini yang menjadi bilangan nanti. Kemudian 10 dibagi 2 dapat 5, sisa 0. 5 dibagi 2 dapat 2, sisa 1. Masih ini masih bisa dibagi kan? 2 dibagi 2 dapatnya 1, sisanya 0. Yang terakhir ini pasti 1. Tetapi lain ini itu tergantung bilangan. Ini berapapun bilangannya ini pasti yang bilang bulat ya, terakhirnya pasti 1. Tapi yang ini ya kalau dia bulat ya pasti dia 0. 80 tadi kan? 80. 82 80 aja. Ini kan 0. Misalnya 40, 0. 0. 0 baru di sini dia satunya. Tapi kalau di sini berapa pembilangan tetap 1. Nah, inilah dia bawa ke atas. Yang mulai dari bawah ke atas. Itulah binarnya. Nanti gimana kalau cara cepatnya nanti ada ya. Jadi 1 0 1 0 0. Jangan lupa hati-hati ya. Ini di berapa bilang dihitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7. Hati 7. Hilang 1 dia akan nilainya jauh berkurang. Makin ke kiri dia hilang, makin besar hilangnya. Makin ke kanan lebih sedikit. Ya, karena tadi ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 makin besar kan. Jadi 0-nya lupa satunya atau satunya di sini. Udah hilangnya jadi banyak. Jadi kalau kita konversi seperti tadi lagi dia balik ke sini. Kalau bilang bulat pasti sama. Tapi kalau bilang pecahan belum tentu. Nah, nanti dia apa bulatan nanti ya. Ya kan? 2 pangkat 0 1 kali 2 pangkat 0. 1 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 2 ini 0 ya, 2 pangkat 3. 2 pangkat 4, 1 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 5, 0. 1 kali 2 pangkat 5. Jumlah tidak dapat ini. Itu ya, kata hasilnya. Kalau pecahan, tidak.
Jangan dibagi lagi. Kalau orang udah lebih kecil dari 1 ya. Ini 0,1. Ini kan lebih besar daripada 2. Kan dibagi 2. Ini dikali 2. Sampai dia dapat bilangan bulat atau dia nanti berulang. Tidak semuanya sama ya. Kalau ini pasti berakhir dengan 1. Kalau ini belum tentu. Kita ambil yang contoh. 0,25 dikali 2. Ya, kalau dia lebih besar dari 1, diambil bagi bawahan. Sisanya, kalau dia belum lebih besar daripada 1, kalau pas 1 udah berhenti ya. Kalau belum besar, ini kan 1,25. Besar plus 1 kan, ulang lagi. Belakangnya masih ada sisa ya. Ada sisa berarti ininya di bawah bawahan. Yang sisanya tadi dikali lagi 2. Ini masih kecil daripada 1, ulang lagi. Ini kebetulan pas. Nah ini dia di bawah ke atas. Ini kebetulan sama. Dari atas ke bawah atau ke bawah ke atas sama. Ini dari atas ke bawah maksudnya ya. Tapi 0 dulu. 0, baru dia. 1, 0. Jangan langsung 101. Berbeda. Jadi kan ini 0 juga. 0,101. Ini kebetulan sama ya. Ini yang habis. Gimana yang tidak habis? Ya. Tidak selamanya habis kalau yang ini. Pas berakhir 1 ya. Kalau ini pasti 1. Kalau ini bisa dia tidak berakhir 1. Atau nanti dia berulang. Kemudian ada contohnya ya. Ini 0,85. Tidak habis dia ya. Contohnya 0,85. 0,85 kali 2 1,7. Lebih besar 1 ambil bawaan. 0,7. 0,7 dikali 2 1,4 masih bawaan ambil lagi 0,4. 0,4 kali 2 0,8 enggak ada bawaan 0. 0,8 kali 2 1,6 bawaan 1 0,6. 0,6 kali 2 1,2 bawaan 1 0,2. 0,2 dikali 2 0,4 enggak ada bawaan 0. Masih 21 ya. 0,4 kali 2 0,8 enggak ada bawaan 0. 0,8 kali 2 1,6 1. Habis 1,6 apa? 1,2 lagi nih. Berulang nih kan? Berulangnya. Gantikan udah pasti dia akan gitu lagi. Sebenarnya di sini udah berulang. Tapi karena 0 di sini enggak percuma kita ulang lagi sampai di ketemu 1 sini. Baru. Ini pasti dia. Setelah 0 ini 1 lagi, 1 lagi, 0 lagi, 0 lagi, 1 lagi. Karena setelah 1,2, 1,4, 0,4, 0,4, 0,8, 1,6. 1,6 kembali lagi nih 1,2. Berulang terus nggak ada habis-habisnya. Jadi kalau hasil ini kita konversi ke bilangan binar, berarti mulai dari sini ya. 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, 2 pangkat terus, kita kabulkan, dia tidak persis 0,8. Cuma pendekatan. 0,84 sekian berapa gitu ya. Ya. Ini kalau kita konversi ulang nih, tidak persis. Kenapa? Ini kita hentikan. Sama juga 10 dibagi 3, kalau kita dikali 10 kali 3, kan dapatnya 9,99 kan? Kalkulator. Nggak kalau dicoret beda ya. 10 per 3 dikali 3, coret 10 lagi. Tapi kalau 10 bagi 3, dapatnya kan 3,333. Dikali 3 dapatnya 9,999. Ini juga dia, nggak habis. Ini nanti dia 0,4 ya, itu. Ini udah hampir maghrib, kita inikan dulu ya, sampai di sini dulu. Nah, ini satu lagi. Kalau dia ada pecahan dan bulatnya, tidak bisa kita bagi 2 atau kali 2, harus kita pisah dulu. Yang bulatnya nih 21, umpamanya 0,6. Yang bulatnya semana tadi bagi 2 bagi 2 bagi 2. Jadi ada harus langsung dengan tidak bisa langsung ya. Jadi bukan 21,6 kan lebih dari 2 Pak gitu kan. Tapi kan ada pecahannya. Yang bisa bagi 2 itu hanya bulatnya. Jadi yang bulatnya sendiri bagi 2 sama yang tadi ya. 21. 21 bagi 2 dapatnya 10 sisa 1. Karena 2 kali 10 baru 20. 10 bagi 2 dapat 5 sisanya 0. 5 bagi 2 dapat 2 sisanya 1 karena 4. 2 kali 2 baru 4 sisa 1. 2 dibagi 2 dapatnya 1 sisanya 0. Inilah dia. Tapi belum selesai kan? 0,6-nya, nah 0,6-nya kita kali 2 kali 2. Nih, dia berulang juga nih. 0,6 1,2 sisa 1. 0,2 kali 2 0,4 sisa 0. 0,4 kali 2 0,8 sisa 0. 0,8 kali 2 1,6 sisa 1. Masih belum habis pecahannya kan? 0,6 ini sampai pecahannya habis atau berulang. 0,6 kali 2 1,2 lagi. Ini 1,2 berulang lagi nih. Nah, pasti 0,4 lagi. 0,4 0,8 lagi. 0,8 1,6 lagi. Nah, benar. Cuman karena di sini sisa terakhirnya 0 kita lanjutkan sampai ketemu 1 gitu ya. Sebenarnya sampai sini nih nggak ada gunanya, sampai sini aja sama dengan sampai sini ya. Makanya kita sampai ketemu 1 ini lebih bagus. Ini 0,6 ke sini kan. Sebenarnya 0,4 nggak ada kan. Tapi kan hasilnya 0 ya. Nggak ada gunanya. Sampai ketemu 1 nih. Nah, ini kan kita kembalikan dia tidak persis 0,6 tapi 0,5 sekian. Ini
Ini baru digabung, nolnya nggak usah tulis lagi ya, karena ini udah dipakai sama dia. Komanya langsung bilangan ini. Nah, ya. Jadi jangan pakai 0, lagi 2 kali ya. Jadi nilai terakhir itu nih. Nah, 0 dia yang ini jangan dimasukkan lagi, sudah diambil oleh 1. Jadi 1 0 1 0 1 koma langsung di belakangnya. Nah, kan? 1 ya bukan 0 ya. Gabungannya ya. Itu 0 1 langsung di belakang. Kalau dia pecahan saja benar 0, tapi kalau ada bulat dan pecahnya nolnya ini hilang. Ya, di sininya. Jadi jangan 1 0 1 0 1 0 enggak ya. Berbeda nanti. Bilang pecahnya tidak 21 lagi. Bilang bulatnya tidak 21 lagi. Nah, itu dia kalau ada bulat dan pecahnya tidak bisa dengan satu cara, harus 2 cara. Nah, di aplikasi nanti atau di Excel kita hanya bilang bulat. Cuma kalau di Excel dia terbatas bilang benar itu enggak. Sampai di bawah 1 kilo. Pak, Ya. mau nanya Pak. Ya. Silakan. Bilangan apa namanya bilangan desimal itu bukan bilangan desimal. Maksudnya bilangan-bilangan yang kayak 21 10 itu berarti Ya. pembagiannya tetap 2, Pak. Tetap Kalau dibagi biner 2. yang dibagi 2. Nanti bilang lain lagi, tergantung bilang dasarnya. Hanya Berarti biner yang tergantung dibagi bilangan. 2 kali 2. Jadi dari desimal ke biner, ingat ya, dari desimal ke biner itu bilangan bulatnya bagi 2, bilang pecahnya kali 2. Ingat, desimal ke biner. Tapi nanti umpamanya bilang lain ke biner lain lagi. Nanti ada ya. Ini baru kita desimal dan biner gitu ya. Ini baru dari desimal ke biner. Nanti biner ke desimal bukan bagi 2 lagi, lain lagi dia. Yang dasarnya tetap 2 ya. Itu ya. Jadi tidak semuanya bagi 2 kali 2. Bilangan yang berbeda tentu beda lagi. Ya. Oke ya. Nanti akan kita masuk nanti. Oke, Pak. Nah, nanti ini kita istirahat dulu sholat maghrib. Nanti kita lanjutkan lagi untuk bilangan yang lain ya. Kita istirahat dulu ya. Saya pause dulu. Tadi ya. Bilangan tadi kita sampai ke bilangan pecahan daripada desimal. Dan kalau 2 ya, 2 ada bilangan bulatnya ada, pecahannya ada, tidak bisa kita cari dengan satu cara. Jadi yang bulatnya sendiri, yang pecahannya sendiri baru digabung, tapi untuk pecahannya 0 komanya enggak, langsung hasil belakangnya saja gitu ya. Itu kalau dari desimal ke bilangan benar. Jadi dari bilangan desimal ke bilangan apapun ya seperti ini nanti. Bilangan bulatnya dibagi, cuman pembaginya beda. Kalau ke binar bagi 2, yang lain tentu bagi bilangan dasar dia ya. Nah, kalau kebalikannya, nah, bilangan binar ke bilangan desimal. Dia mau nanti bilangan bulat atau bilangan pecahnya bisa sekaligus. Tapi ini kita pecah dua dulu ya. Tapi nanti bisa sekaligus. Tapi kalau dari desimal ke bilangan apapun harus 2 cara. Bilangan bulatnya dibagi, bilangan dasarnya, bilangan pecahnya dikali. Bisa sampai bilangan bulatnya atau nanti berulang gitu ya. Nah, ini contohnya 10 1 10 desimal. Binar. Berapa desimalnya? Ini tadi ya. Ini 0 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 2 kali pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 2, 0 dikali 2 pangkat 3, 1 dikali 2 pangkat 4. Ya 0 tinggal 0 ya pengalinya. Tapi dia ini 0, ini adalah 1 kali 2 pangkat 1, 2, ini 4, ini 0 lagi, 8-nya 0 ya, berarti ini 16. 16 ditambah 4 ditambah 2, berarti 22 nanti ya. Yang pecahan, boleh ya kan? 2 Pak, 1 dikali 2 pangkat min 1. 0 dikali 2, kalau 0 usah, tapi dibuat ininya supaya kita nggak lewat ininya. 2, 1 dikali 2 pangkat 3. Yang ada kan ini enggak. Ini 1/2 setengah. Nah, ini 1/8, 0,125 ya. Nah, ini makin panjang nih, makin ini. 1,25 dikali ini 0,625. Ya, tadi contohnya tadi. Atau dia sekaligus nih, contohnya sekaligus ya. Jadi nggak perlu kita pecah kalau dia dari bilang binar.
Kalau nanti dari bilangan binar ke apapun bisa bulat dan pecahnya sekaligus. Yang tidak bisa sekaligus adalah dari desimal ke bilangan apapun. Nah, ini kan, ini contohnya dua cara. Tapi ini bisa sekali. Ini ingat titik desimalnya ya. Ke kiri dia mulai 2 pangkat 0, ke kanan 2 min 1. Nah, ini yang satu pertama ini 1 kali 2 pangkat 0. Ke kirinya 0 kali 2 pangkat 1. 1 kali 2 pangkat 2, 1 2 kali pangkat 3. Yang ininya masuk langsung min. 1 kali 2 pangkat min 1, 1 kali 2 pangkat min 2, 0 kali 2 pangkat min 3, 1 dikali 2 pangkat 4. Yang ininya tadi udah 1 ini 0, berarti 1 kali ini 1, ini 0, ini 4, ini 8. 8 tambah 4, 12 ditambah 1. 13. Ini 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8-nya nggak dihitung, 1 per 16. Nah, ini kan 1 per 2-nya setengah, 1 per 4-nya 0,25, ini 0, 1 per 8-nya ini, 28. Di jumlah, jadi bisa sekaligus. Kalau dia dari binar ke desimal. Tapi kalau desimal ke binar tidak. Pecahan sendiri, bulat sendiri. Ya. Nah, masuk kita ke bilangan kedua. Nah, sampai di sini aja kita nanti. Bilangan kedua berarti dia dari desimal ke oktal, oktal ke desimal, nanti binar ke oktal. Nah, nanti kalau sempat. Nah, berarti oktal itu ada bilangan 8. Jadi dia adanya bilangan 0 sampai 7. Walaupun sekarang dia tidak sebanyak penggunaan heksa ya. Itu masih ada yang digunakan oktal. Heksa itu yang paling binar dan heksa ya. Jadi dia mirip dengan desimal dari 0 sampai 7-nya ya. Jadi kalau ada bilangan yang angkanya 0 sampai 7, itu belum tentu dia bilangan desimal, bisa saja oktal. Makanya nanti dikasih tanda seperti yang tadi. Ya. Nih, kita ada 2 nih. 0,2. Kalau ini udah pasti. Jadi tapi ya bisa juga nih desimal nanti kan 0,1. Kalau nggak bisa desimal karena angka 1 desimal punya, 0 desimal punya. Tapi kalau ada 2 di sini udah pasti bukan binar. Nah, tapi kalau dia 1 dan 0, belum tentu dia binar, bisa saja desimal. Seperti ini. Kalau desimal dia kan 10.000 ya, 10.110 kan. Nah, dikasih tanda. Tapi kalau ada lebih dari 1 di sini, itu dia pasti bukan binar, dia mungkin desimal atau mungkin oktal. Karena oktal ada bilangannya ada angka 2-nya juga, ada angka 3 sampai. Ada angka 3 belum tentu binar, udah pasti enggak. 2 saja enggak, apalagi 3 ya. Jadi jika lebih dari 2 ke atas sampai 7, itu dia binar udah pasti hilang. Bukan bilangan binar, tapi dia nanti bisa bilang desimal, bisa bilang oktal. Jadi karena ada bilangan oktal, gimana bilangan desimal ke oktal? Nah, ini cara ini dulu. Nanti dari sebenarnya kalau sudah jadi binar itu paling enak. Tapi ini kita langsung ya, konversi langsung dulu. Ini lebih susah dari binar, makanya biasakan ke binar, nanti dari binar menjadi bilangan apapun itu lebih sederhana. Cuman mungkin agak panjang carinya ya, tetapi tidak perlu pakai kalkulator. Kalau ini nanti bisa pakai kalkulator kalau bilangan besar. Ya kan? Makanya, pokoknya bilangan tadi nih, 83. Kita gunakan binar tadi, udah tadi kan, dapatnya ini 41 sisa 1. 20 sisa 1. 21 ya, 21. 83 kan, 41 kan, sisa 1. 41 dibagi 2, 20 sisa 1. 20 baru 0 kan, 8. Kalau 8 dia lebih pendek, tetapi kita ini kalau ini emang enak ya, bagi 8 pas itu ya. 83 bagi 8. Tadi bagi 2 ya. 8-nya 10. 10 kali 8, 80 sisanya 3. Ini sisanya ini adalah mulai dari 1, 0 sampai 7 ya. 0 sampai 7. Kalau dia masih 8 berarti dibagi lagi. Nah, kan 10 kali 8 baru 80 sisanya 3. Nah, 10 bagi 8 dapatnya 1 dong. Nah, ini sisanya 2. Nah, bilangan 1, 2, 3. Ini lebih cepat, no? Kalau ini kebetulan seperti ini ya. Tapi kalau agak besar, nah kalau kita bilang agak panjang kan, tetapi dia bagi 2 kan lebih enak. Yang enak itu adalah bagi 1. Dan kelipatannya ya, 1 bagi 1, bagi 10, bagi 1000, bagi 100, itu paling enak. Geser-geser koma aja. Setelah itu adalah bagi 2. Setelah itu adalah bagi 5. Nah, sisanya itu lebih susah. Apalagi bagi 8 ya. Panjang dia. Nah, kalau ini kebetulan 80 ya, enak pas 8. Coba 1, 2, 3 ya. Jadi 1, 2, 3 ini belum tentu desimal, makanya kasih 8. Kalau di desimal beda lagi, 123. Kalau ini desimalnya hanya
83 kan, kalau 123 kan nggak sama dengan 83. Makanya kasih. Ini bilangan 1, 2, 3-nya adalah oktal. Tidak mungkin binar. Karena 2 di mana tidak ada, 3 tidak ada. Ini contohnya agak panjang. 791. Nah, ini kalau kamu gunakan bagi 8 itu agak repot. 791 bagi 8 kan. 79 nggak sampai 10. 9 nih kan. 8 kali 8, 9 kan. 791 dibagi 8 dapatnya 98. 9 ini. Kalau 80 kan 8 di sini. Nah, 9, 8, sisanya 7. Ini panjang nih kan. Nah, kalau kita jadikan binar ini agak panjang, tapi nanti belum belajar pengelompokannya. Dikelompokkan dapat ini lebih sederhana. Tapi dia lewat binar. Kalau ini kan dari desimal langsung. Bagi 8 dapat 98, sisa 7. Karena 8 kali 98 baru dapatnya 7, 8, berapa? 4 ya. Kita hitung. Sisanya masih lebih besar dari 8, bagi lagi. 98 bagi 8, 12 kan. Ini 1, 18, 16, 2, sisa 2 kan. 8, dapatnya kan. 9 ini bagi 8, 1. Sisanya 18. 18 bagi 8, ini kan 16 kan. 16 kali 2, 16. Dapatnya masih 96 baru kan. Nah, tambah 1, 2, sisanya 2. Ini masih lebih besar dari 8 bagi 2. Jadi sisanya 4, 8, 12. Bilangnya ini dari bawah 1, 4, 2. Kalau kita nanti desimalkan itu lebih sederhana. Tapi dia dapatnya baru binar kan, tapi dapatnya binar pada tujuannya oktal. Nanti kita akan pelajari. Jadi kalau setelah jadi binar itu lebih mudah daripada ini. Kalau nggak kalkulator kamu lama. Tapi kalau dengan binar itu sangat sederhana. Karena nanti bilangan oktal ini kan hanya 3 digit ya. Dari 0, 00 sampai 111. Nanti akan kita pelajari cara cepatnya gitu ya. Nggak pakai kalkulator. Nanti juga saya akan ini masukkan ke aplikasi dan software Excel ya, bisa. Cuma di Excel itu untuk binarnya terbatas. Kita gunakan aplikasi nanti web ya. Nah ini dia kan, panjang kan kalkulator. Nah, jadi tidak mudah. Nah sebaiknya apa cara mudahnya dan kesalahannya kecil? Ya kita jadikan binar. Nah nanti akan kita pelajari gimana sih tujuannya oktal kok binar. Nanti akan kita pelajari gimana cara supaya bilangan tersebut lebih mudah dijadikan ke oktal. Dan kesalahannya kecil. Kalau ini kan kalkulator 9 bagi 8 berapa? Pasti kalkulator koma kan? Nah, saya lihatin ini pakai Excel gitu ya. Sama dengan kalkulator itu. Ininya saya tampilkan Excel dulu. 7 berapa tadi sebentar? Saya lihat dulu ya. 791 ya. 791 ya. Kita coba pakai Excel ya. Jadi harus bilangan bulat. Makanya kalau di pemrogram kan ada pembagi bilangan bulat kemarin kan. Nah di situ dia kita ini kan. Bawah saja sini ya. Kata-kata dihapus. 798. 798 tadi. 798 atau 791? 791 ya. Nah, sebentar ya. 791 ya. 791. Bisa share ya. Nah, kalau kita, tapi kalau kamu gunakan binar itu akan sangat-sangat mudah. Karena membagi 2 itu lebih mudah ya. Sebentar saya. Kalau kalkulator kan begini dia tuh. 7, satu lagi. 7, 9, bagi 8. Bagi 8 dulu. Dapatnya pasti pecahan kan? 98. Nah, kita taruh 98 ini kan sisanya nih. Karena ini bagi bilangan pecahan nih. Nah, kan 98 nih kan. Sisanya mana? Berapa sisanya nih? Nah, kita hitung. Ininya adalah 98-nya. Ya. Terpulung dulu ya. 98 dikurangi bilangan ini. Nah, dapat pecahannya dikali dengan 8. Nah, ini kebalik ya. Kebalik. Ini dulu sebentar. Ini dikurangi nilai 98-nya ya. Nilai bilangan bulatnya. Dikali 8. Nah, ini dia kan. Artinya apa? Ini sisanya kan nih 0,875 kali 8 kan. 0,
0,875 dikali 8. Nah, itu lebih cepat ininya ya. Nah, tadi kan saya biar rumus nanti. Nah, ini sisanya kan, ini di sini sama. Ini 8 lebih besar kan? Nah, kita bagi dari 8 nih. Sini dia. 8 dibagi 8. 8-nya 12,5 kan? 8-nya 12 nanti. 12. Ini berarti sisanya berapa nih yang di sini? Berarti adalah 0,25 kan? Sisanya ya 0,25 dikali 8. Berarti itu dia nyarinya nanti. Sisanya 2. 12 dibagi 8. Kan? 8-nya sisanya sini kan? Ininya 0,5 dikali 8. Sisanya ya. 4. Ini berapa ya? 1 kan? 427. Itu dia kalau kita pakai kalkulator. Ya kan? Satu tuh. Nah, ini dia sisanya kan. Dia pasti kalau ada pecahan, ada pecahnya kan. Nah, sisanya itu adalah pecahannya ini dikali 8. Sisanya ini yang dibagi lagi kan. Sisanya 25 yang dikali 8 yang depan sisa. Ini 12-nya dibagi lagi. 1,5, setengahnya dikali. Nah, ini udah 1 kan, udah. Lebih kecil daripada 8 kan. Ininya bisa dari 1 sampai 7 ya. Bukan 0 ya. Terakhirnya adalah 1 sampai 7. 1, 4, 2, 7. Sama dengan tadi kan. Nah, nanti kita lihatkan ke pakai Excel gitu ya. Ini dulu. Atau pakai aplikasi. Ada caranya ya dia kan. Makanya pada seperti susah kan pakai kalkulator. Pasti dia ada pecahan kan. Karena dia bilangan dibagi dengan itu kan dia dapat pecahan kalau ada sisa kalkulator. Nah kalau di ini kita bisa kita gunakan kalau software ya bisa kita gunakan dia sebagai pembagi bilang bulat. Kita jar dia. Nah, kemudian hasil sisanya itu kita gunakan dikali 8. Nah, nanti ada cara cepatnya bagaimana supaya kalau di dalam Kidung sehari kita pakai aplikasi juga bisa. Itu kita gunakan aplikasi. Nah, ini dia kan. Nah, sekarang kebalikannya dari karena tadi desimal, berarti dia mau kita gabung dulu ya, yang gabungan dulu. Kalau bulat dan pecahan gimana? Ya, 2 cara. Dalam pecahannya nih ya. Ini tadi masih bulat dalam pecahannya. 0,8125 desimal berapa? Ya kalau tadi dia bulatnya dibagi 8, ini nggak mungkin dibagi 8, lebih kecil dari 0 ya. Lebih kecil daripada 1, nggak mungkin bagi 8. Berarti dia dikali. Sama dengan tadi. Sampai dia bilangan itunya bulatnya apa? 1 sampai 7. Kalau tadi kan hanya 1 ya. Kalau kecuali nanti berulang, nanti tidak berulang. Ini dia 0,8 dapat 6,5. Berarti lebih dari 1 kan? Berarti 0,5 sisanya 6. 0,5 kali 8 pas 4. Nah, ini udah pas ini bisa 1, bisa pas 2 sampai 1 sampai 7 ya, udah berarti. Tapi kalau masih ada 1 sampai 7-nya tuh pakai koma, berarti komanya dikali 8 lagi. Sampai dia dapat bilang bulat atau dia berulang seperti tadi. Berulangnya ada 0,5 atau ada 0,4 udah. Perhatikan tapi dengan nilai sininya harus bukan 0. Kalau 0 dia yang di atasnya berarti yang dihitung ya. Kalau dia 2, kalau dia ada pecahan bulat sama. Yang bulatnya dibagi-bagi 8, pecahnya dibagi. Nah, gimana konversi bilangan oktal ke desimal? Nah, ini gampang, seperti binar tadi. Cuman bilangannya jauh lebih besar. Jadi kadang perlu kalkulator juga. Kenapa? Kalau 2 pangkat itu enak kan? 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4. Kali-kali 2 aja kan? Habis itu 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 10, 24. Ini lebih mudah kan? Tapi kalau pangkat 8, itu panjang. Pangkat 0 ya 1. Pangkat 2, pangkat 1 ya 8. Pangkat 2, 64 kan? Pangkat 3, wah harus kalkulator lagi. Makanya gunakan lebih biner gitu ya. Nah, ini contohnya asli dulu, gambar asli. Ini ada 2 ya. Kalau tadi kan bisa langsung ya. Totalnya 75232. Kalau nggak kita kasih tanda ini dianggap bisa desimal kan? Karena nggak 7 desimal juga ada. Tapi udah pasti bukan binar.
Cuman lebih dari 1 kan. Nah, maka dikasih, oh ini bilangan oktal berapa bilangan. Tapi kalau dia 1010, itu bisa biner, bisa oktal, karena oktal juga ada 1 dan 0, bisa desimal, karena desimal juga ada 1 dan 0. Tapi kalau ada 2, otomatis biner gugur. Tinggal oktal atau desimal, atau nanti bilang heksa ya. Heksa juga ada dia 0 sampai 9, tapi ada tambahannya. Ini bisa langsung yang 2, lihat desimalnya di sini, titik desimalnya. Berarti 2 ke sini, di pangkat 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. 8 pangkat min 1, 8 pangkat min 2. Ya, 2 kali 8 pangkat 0. Ke kirinya 5 kali 8 pangkat 1. Masih enak. 7 dikali 8 pangkat 2. Udah mulai repot. Ini apalagi 3 dikali 8 min 1. Berarti 3 dibagi 8 pangkat min 1. 8 kan? Ini 2 dikali 8 min 2. 2 dibagi 1/64. Nah, akan repot itu. Ada jumlah. 7 ke 8, 48. Ini 5 ke 8, 40. 2 kali 1, 2. Ini 3/8. Ya kan? Berarti dia dikali 1000, 125. 105 kali 3, 375. Itu masih bisa. Kalau ini, 2 per 100, per 8 ke 8, 64. 2 dibagi 64. Atau 1 per 32. Itu repot itu. Harus kalkulator. Atau dibagi. Nah, panjang deh kan. Nah, seperti itu dia. Mudah ininya ya. Nah, gimana nanti kita menggunakan, tadi udah ada desimal, sudah ada apa namanya, binar ya. Nah, gimana secara cepatnya? Nah, saya tampilkan dengan Excel tadi lagi. Tapi saya ambil bilangannya tadi ya, supaya gimana dia supaya benar. Sampai oktal dulu ya ininya ya. Nanti kita gunakan aplikasi. Bentar, saya bilangan yang pertama tadi adalah bilangan desimal ke 83. Tapi ini bilang bulat ya. Nah, ininya ada paling bawah nanti. Saya tampilkan ya. Di itunya nanti kalian paling slide paling akhir nanti ya. Yang itunya kan saya kirim yang PDF-nya apa ya. Nah, ini paling akhir ada. Nih. Nah, saya lihat ini. Nah, ini dia. Desimal ke binar. Ya kan? Di Excel sama dengan dek to bin. Ya, ini dia. Nanti saya ini dulu. Desimal ke binar, binar ke desimal, desimal ke oktal, oktal ke binar. Nah, ini ya, sambil 4 dulu. Ini langsung di depan 2, ini langsung belakangnya ada nanti ya, kalau di Excel. Ini saya tutup dulu ya. Kita tampilkan bilangan tadi lagi, supaya benar nggak sama. Nah, kan harus kita buktikan, kalau apa itu harus dibuktikan, benar nggak sama. Hanya dengan simulasi, benar nggak teori tadi kita ini kan, simulasi itu guna itu kan. Kita bilangannya berapa tadi, biar sama dulu ya. Ininya saya, nah baru kita tampilkan di sini aja ya. Ini sebentar lagi ya kita taruh di sini. Besar. Ini ya. Saya 83 tadi dulu ya. 83 ya. Di desimal tadi ya, 83 keser. 83 desimal berapa? Tadi kita bagi-bagi, ya. Nih kayak gini tadi nih. Nanti baru ini nih. Oh, ini saya biarin dulu biar ininya lokal. Tapi binar dulu, desimal dulu ya. 83 desimal ya. 83 desimal. Nah, ininya dia dari desimal ini ya. Sama dengan ya. Tapi desimal ke binar, tapi dek dulu. Desimal tujuannya binar. Dan ini kebalikannya nih, binar ke desimal. Nah, berarti dia dek itu simpulan desimal ya. Lalu muncul sini kan. Kemana dia? Desimal ke binar, ini dia langsung kita klik. Desimal ke heksa, ini. Desimal ke oktal, ini. Desimal ke lima, mungkin ya. Ini ya. Nah, kita klik aja dulu ya. Desimal. Berapa bilangan? 83 boleh pakai, boleh selnya, ini yang ini dulu saya tulis. Nanti selnya kita ini, 83 ya. Ini tadi kan, 1010. Kita bandingkan 83 tadi. 10, 100, 11 ya. 10, 100, 11. Kita bandingkan dengan tadi ya.
10, 100, 11. Tapi dia nggak bisa besar-besar kalau di ini ya, kalau di Excel. Kan? 10, 100, 11. Persis ya? Ada yang lebih besar tadi sebentar, ini pecahan ya. Ini pecah. Pecahan nggak bisa ya? Pecahan harus manual. Aplikasi juga. Kita ambil satu lagi. Ini berapa tadi ini ya? Kecil ya. 21 lah, 21 lagi. Coba. 21 aja ya. 21. Tapi 0, nggak bisa ya. 21. Kita ambil bilangan 21. Ya. Ini dia kan? Oh, ini balik ini belum, ini bagian ada bagian kata sudah ya. Nah, ini desimal deck to bin sama dengan sini. Copy dulu nanti biar ini atau sama dengan ya ini 25-nya saya taruh di sini. Ini 25 atau 26 tadi ya? Bentar. 21 oh 21 ya. 21 ya, 21 ya. 21. Nah, 21 ya. Ini yang pakai sel. Kalau tadi kan langsung nih. Deck to bin, deck angka 2 bin, artinya desimal dikonversi ke binar. Punya tuh. Nah, ke ya. Desimal ke binar. 83. Ini saya gunakan nanti sel. Di mana di angkanya tadi. Jadi bisa langsung ditulis, ya kan? Desimal kemana dia? Tuh ke binar, buka kurung, bawa ke bilangannya tersebut. 21. Ya. 10, 101. Sama dengan yang tadi. Kita tampilkan sama dengan yang tadi. 21 ya, bilangan bulatnya saja ya. Yang pecahan tidak bisa. Nah, 10, 101. Nah, sekarang kebalikannya. Kebalikannya, kita ambil dulu contohnya. Dia yang benar. Nah, ini. 10, 110. 10, 110 ya. Kita tulis dulu binarnya 10, 110. Nanti ada lagi yang aplikasi. Cuman kalau kita zoom agak berat dia, nanti kita coba aja. Nanti ininya di sini ya. Kita tulis 10, 110. Ini kan beda ya. 10, 110. Itu aplikasinya di komputer apa gimana, Pak? Di boleh di mana aja. Di ini juga asal Excel. Ini Excel nih. Oh, Excel. Aplikasi di mana aja nanti. Ini kan beda. Ini sedikit beda ya. Nah, dia dari ini benar kan? Benar. Ini saya ininya makanya nggak tulis binarnya. Kalau ini nanti nggak bisa. Ini dia dianggap teks ini karena ada teks ya. Ini makanya ini saya buat. Nanti kan sumbernya apa? Binar. Berarti sama dengan bin dulu. Binar. Bin. Kemana? Karena kita menjadikan desimal ya. Desimal. Dia bahasa Inggris ya. Desimal bahasa Inggris. Mana dia? Boleh ditulis 10 kalau ini lebih baik sel ya. Selnya di mana? Sel 39. C39. Kedua, kan? Saya tambah lagi nih, nolnya satunya belakang, dia langsung berubah. Saya tambah lagi nih, nol saja berubah lagi. Nah, ya, cepat kan? Tapi ini ingat ada batasnya kalau binar ya, nggak sampai 1 kilo nggak salah. Nah, sekarang eksa, oktal. Nah, oktal tadi kan, oktal. Oh, kebalikannya belum ya, kebalikannya ya. Nah, kebalikannya belum. Lalu tadi kan baru, udah barusan ya. Balikannya dari desimal binar ke desimal ya. Udah ya. Ini dari desimal ke binar. Ini binar ke desimal. Sekarang oktal. Ini langsung. Atau 80 berapa tadi dulu? Saya sebentar saya lihat. Baru yang itu ya. Ini Excel biasa ya. 83 dulu ya. 83. Baru nanti yang besar tadi. Kita mulai yang kecil dulu. 83. Nah, sini ya 83. 83-nya bukan desimal ya. 83 ini tadi kan. 83 desimal ke oktal. Ini kan binar ya, sama 83. Oktal berarti dia desimal dulu kan, sumbernya desimal nih. Desimal, back to angka 2 ya. Kemana tadi? Oktal singkatannya OCT. Oktal. Bahasa Inggris tapi ya, bawa ke 83-nya. 1, 2, 3 sama dengan tadi kan. Nah, sekarang ini. Kita ambil ini 791. 791. Sama tadi, nih
dec to oktal. Sama dengan desimal to OCT singkatannya bawah ke sini. Nah, 14, 1, 4, 2, 7. 4 kan? Kebalikannya. Sekarang kebalikannya. Fotonya apa tadi? Sebentar. Yang terakhir mungkin ya. Kebalikannya. Ini bilang bulat ya. 752. Dapatnya 490 tadi ya. 752 oktal. 752. 752. Ini saya bawa ke sini. 752. Ininya oktal ya. Oktal. Kalau tadi ini desimal ya. Desimal. Ini juga desimal. Desimal dapatnya ini oktal. Dapatnya oktal. Sekarang sumbernya oktal. Carinya desimal. Desimal. Berapa desimalnya? Sama kan? Oktal dulu. Kalau tadi kan desimal dec to oct. Ini kebalikannya. Oct to dec. Sama dengan dulu ya. Dengan oktal, OCT, angka 2 to-nya ke desimal dec. DEC. Kemana dia? Selnya ke 752 atau 752 diketik boleh langsung. Karena sudah ada selnya aja ya. Boleh nggak 752? Sama, tadi kita coba nih kan. Ini selnya. 490. Sama dengan yang tadi. Tapi bilangan bulat. Pecahannya memang nggak bisa. Aplikasi juga nggak bisa. Nanti aplikasi minggu depan kita coba. Ya, cepat kan? Dari desimal nih, 83, dec to bin, 83. Ini bin to dec. Ini yang ininya desimal ke oktal. Dec to oktal. Desimal ke oktal. Ini oktalnya ini desimalnya. Oktal. Ini saya ambil panjang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 umpamanya. Ini sama. Jangan kebinar ya. Kebinar di sini dia error terlalu besar. Ini apa tadi? Sumbernya oktal ya. Oktal to desimal. Ini ada batas kalau di sini dia di aplikasi nggak ada batas. 1.234.000 sekian ya, dapatnya 34. Ini oktal. Kalau kamu bagi 8 nih, bisa setengah jam kita nyarinya kan, berapa jam gitu aja. Jadi sekarang aplikasi itu boleh, tapi kita tahu datangnya dari mana gitu ya. Karena takutnya nanti kita kan ini kalau ini mau kebalik sama kita kan salah dia. Ini bisa nggak saya jadikan ini kan 7 tadi, nah ini ya, ininya sumber ya berarti ini kan oktal tadi ya, oktal, ini hasilnya desimal ya. Tapi kalau kita sama nanti desimal, ya umpamanya nih, saya kesalah, karena ini kan bilangan desimal juga. Saya ini kan desimal ke oktal, kebalik nanti dia, karena dia bilangannya desimal kan, bisa juga masuk dec gitu ya, desimal to oktal. Jadi dia akan salah. Padahal sudah oktal dia nih, jadi lagi ke oktal. Padahal kita pakai rumus jadi salah gitu ya. Ya kan? Karena ada ini angkanya masuk semua. Tetapi kalau ada angka 8, nah ini ya kita yang 7-nya saya ganti 8. Dari desimal ke 9. Salah. Kenapa? Angka 8 tidak ada. Di oktal. Pasti salah dia. Tapi kalau ini dia benar. Nih. Ya, karena dia 8 itu bilangan desimal. Nah, itu loh. Ini pasti salah karena makanya kita harus tahu, oh ini nggak mungkin oktal karena ada angka 8. Binar apalagi gitu kan? Mungkin, berarti dia pasti salah. Nah, kalau yang terakhirnya kita ganti angka selain 8, pokoknya itu tadi, dia baru benar. Tetapi kalau yang ini, karena dianggap ini desimal, ya kan? Ini tak ada. Ya, nah, itu dia. Hati-hatinya kenapa kita harus tahu teorinya. Lalu dari aplikasi ini. Nah, nanti kita lanjutkan bilangan berikutnya. Oh, gimana dengan aplikasi? Banyak di itu ya, nanti salah satu saya ikan aplikasi. Aplikasi itu banyak ya, bukan hanya bilangan, nanti juga keperluan yang lain di teknik. Tapi kita harus tahu. Nanti kalau kita di ini nanti ada energi berapa dari kewattnya, nanti ada. Ya. Nah, sampai di sini dulu kita minggu ini.
Kita ketemu lagi minggu depan untuk lanjutan ini nanti ya. Kita coba secara teorinya, kita aplikasi. Nanti kalau sudah masuk ke gerbang, itu kita sudah menggunakan simulasi multisim lagi ya. Multisim. Ya kan belum ada rangkaian yang multisim kan rangkaian. Ya. Kita tutup kuliah kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Selamat malam. Kita ketemu lagi minggu depan.